Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Herunisa dengan NIM 12300250013. Nah, ketemu lagi nih dengan tugas video mata kuliah Fisika Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Ima Kurniastuti STMT. Video kali ini adalah video praktikum yang kelima yang akan membahas tentang materi biolistrik terkait sel saraf dan jantung. Setiap detik, tubuh manusia bekerja dengan sistem listrik yang luar biasa. Sinnya saraf bergerak dengan cepat, otot berkontraksi, dan jantung berdetak tanpa henti. Pasti kalian penasaran kan bagaimana sih semua proses ini terjadi? Nah, pada video kali ini kita akan membahas hal tersebut. Simak PPT selanjutnya ya. Nah, di materi biolistrik sel saraf dan jantung, kita akan membahas beberapa topik. Kita mulai membahas topik dari pembahasan sel saraf dulu. Kita akan membahas yaitu morfologi saraf, mekanisme depolarisasi, repolarisasi potensial aksi, dan perambatan potensial aksi. Lalu selanjutnya kita akan membahas mekanisme sinyal listrik dari otot, mekanisme sinyal listrik dari jantung, faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf, dan topik yang terakhir yaitu mekanisme penghantaran impuls pada lengkung refleks. Oke, selanjutnya kita akan membahas topik pembahasan tentang jantung. Nah, topik yang pertama dari pembahasan jantung yaitu mekanisme sinyal listrik dari jantung. Topik yang kedua yaitu konduksi jantung. Topik yang ketiga yaitu perbedaan otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Dan topik yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Morfologi sel saraf atau neuron. Nah, neuron adalah sel khusus pengantar impuls listrik dalam tubuh. Neuron ini memiliki struktur. Yang pertama ada dendrit. Dendrit adalah cabang-cabang pendek yang keluar dari badan sel. Fungsinya untuk menerima rangsangan atau impuls dari neuron lain lalu mengarahkannya ke badan sel. Yang kedua ada soma. Soma atau badan sel. Soma ini bagian utama neuron yang berbentuk bulat. Fungsinya sebagai pusat metabolisme sel saraf dan mengolah informasi yang datang dari dendrit sebelum diteruskan ke akson. Lalu lanjut ada akson. Akson adalah serabut panjang yang memanjang dari badan sel. Fungsinya untuk menghantarkan impuls listrik dari badan sel menuju ujung akson atau sel lain. Lalu ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah celah di antara selubung mielen pada akson. Fungsinya sebagai tempat loncatan dari impuls saraf sehingga pengantaran sinyal menjadi lebih cepat atau konduksi saltatori. Lanjut ada akson terminal atau ujung akson. Ujung akson bagian paling ujung dari akson yang bercabang-cabang. Fungsinya untuk meneruskan impuls ke neuron lain atau sel efektor melalui sinaps dengan melepaskan neuron transmitter. Lalu selanjutnya ada sel skakuan yaitu sel yang membungkus akson pada sistem saraf tepi. Fungsinya untuk membentuk selubung mielen dan membantu perbaikan serabut saraf. Lanjut ada selubung mielen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti akson. Fungsinya sebagai isolator listrik dan mempercepat penghantaran impuls saraf. Lalu yang terakhir ada nukleus atau inti sel, terletak di dalam soma. Fungsinya untuk mengatur seluruh aktivitas sel saraf dan menyimpan materi genetik atau DNA. Jadi impuls saraf diterima dari dendrit, diproses di soma, dihantarkan sepanjang akson, lalu dipercepat oleh mielen, dan yang terakhir dikirim melalui ujung akson ke sel berikutnya. Slide selanjutnya yaitu mekanisme potensial aksi. Yang pertama ada depolarisasi. Mekanismenya yaitu rangsang membuka kanal natrium. Kemudian natriumnya masuk cepat ke dalam sel dan muatan dalam sel berupa dari negatif menjadi positif. Yang kedua yaitu repolarisasi. Mekanismenya yaitu kanal natriumnya menutup. Kemudian kanal kaliumnya terbuka dan kaliumnya keluar sel, lalu muatannya kembali negatif. Selanjutnya ada hiperpolarisasi. Mekanismenya yaitu kalium keluar berlebihan dan membran lebih negatif dari normal. Dan yang terakhir yaitu kembali ke potensial istirahat. Mekanismenya yaitu pompa natrium atau kaliumnya mengembalikan keseimbangan ion.
Slide selanjutnya yaitu perambatan potensial aksi. Perambatan potensial aksi adalah proses penyebaran impuls listrik sepanjang akson neuron dari badan sel menuju ujung akson. Impuls ini tidak berjalan seperti arus listrik biasa, tetapi melalui perubahan muatan membran sel secara berantai. Nah, perambatan potensial aksi ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu konduksi kontinu atau akson tanpa mielen. Cirinya yaitu impuls merambat titik demi titik. Lalu ciri-cirinya dia itu lambat dan membutuhkan energi lebih banyak. Yang kedua ada konduksi saltatori, yaitu akson bermielen. Adalah impuls meloncat dari nodus Ranvier ke nodus berikutnya. Keunggulannya jauh lebih cepat, hemat energi, dan lebih efisien. Slide selanjutnya yaitu sinyal listrik pada otot rangka. Nah, sinyal listrik pada otot rangka adalah proses perubahan impuls saraf menjadi kontraksi otot. Proses ini disebut excitation atau contraction coupling. Urutan kontraksi ototnya yang pertama yaitu impuls saraf sampai di neuromuscular junction. Lalu dilepas neurotransmitter asetilkolin dan terjadi depolarisasi serat otot. Lalu retikulum sarkoplasma melepas katrium. Nah, katriumnya memungkinkan aktin miosin berikatan. Lalu terjadilah kontraksi otot. Selanjutnya yaitu sinyal listrik pada jantung. Nah, jantung ini bisa berdenyut sendiri atau yang disebut autoritmik. Urutannya yaitu SA node menghasilkan impuls, lalu impuls menyebar ke atrium atau kontraksi atrium. Kemudian impuls ke AV node, lalu masuk berkas His dan menuju ke serabut Purkinje. Yang terakhir yaitu ventricle berkontraksi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kecepatan impuls saraf. Yang pertama ada diameter akson. Diameter akson ini semakin besar diameter aksonnya, semakin pula hambatan listrik makin kecil dan impulsnya lebih cepat. Contohnya, akson besar yaitu saraf motorik. Saraf motorik ini sangat cepat. Lalu ada akson kecil atau saraf nyeri. Akson kecil atau saraf nyeri ini lebih lambat. Yang kedua adalah selubung mielin. Selubung mielin adalah akson bermielin menghantarkan impuls dengan konduksi saltatori atau meloncat antar nodus Ranvier. Akibatnya lebih cepat dan lebih hemat energi. Tanpa mielin, impuls bekerja kontinu dan lebih lambat. Selanjutnya yang nomor 3 ada suhu tubuh. Nah, suhu mempengaruhi reaksi kimia dan kerjanya enzim. Suhu hangat, impulsnya lebih cepat. Kemudian suhu dingin, impulsnya lebih lambat. Contohnya, tangan terasa kaku saat kedinginan. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu obat dan zat kimia. Beberapa zat dapat memperlambat atau menghambat impuls. Seperti anestesi. Anestesi ini memblok kanal natrium dan alkohol. Alkohol ini memperlambat respon saraf. Selanjutnya yaitu lengkung refleks saraf. Nah, lengkung refleks saraf adalah jalur penghantaran impuls saraf yang menghasilkan respon cepat dan otomatis tanpa disadari. Tujuannya untuk melindungi tubuh dari bahaya. Jenis refleks itu ada 2, ada refleks sederhana dan refleks kompleks. Skema lengkung saraf yang pertama yaitu rangsangan, lalu ke reseptor di kulit. Ini itu untuk mendeteksi rangsangan dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Kemudian ke neuron sensorik. Ini fungsinya untuk menghantarkan impuls menuju sumsum tulang belakang. Lanjutnya ke interneuron di sumsum tulang belakang. Fungsinya ini untuk memproses informasi dan menentukan respon. Lalu lanjut ke neuron motorik. Ini fungsinya untuk membawa perintah dari sumsum tulang belakang. Lalu lanjut ke efektor. Efektor ini untuk melakukan respon atau otot berkontraksi. Dan yang terakhir yaitu respon refleks. Contohnya nih, saat tangan langsung ditarik dari benda panas. Nah, sekarang kita membahas tentang jantung, yaitu morfologi jantung. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai pompa darah ke seluruh tubuh. Lokasinya ada di rongga dada sedikit ke kiri dan ukurannya kira-kira sebesar kepala tangan. Lapisan dinding jantung memiliki 3 lapisan. Yang pertama yaitu perikardium,
atau lapisan pelindung luar jantung. Yang kedua, miokardium, yaitu lapisan otot jantung yang paling tebal, berfungsi untuk kontraksi. Dan yang ketiga yaitu endokardium, yaitu lapisan dalam yang melapisi ruang jantung. Ruang jantung ada 4. Yang pertama, atrium kanan. Fungsinya untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Yang kedua ada atrium kiri. Fungsinya untuk menerima darah bersih dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Ruang jantung yang ketiga yaitu ventrikel kanan. Fungsinya untuk memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dan yang terakhir yaitu ventrikel kiri. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Vertikal kiri ini memiliki dinding paling tebal. Lalu jantung memiliki 4 katup. Yang pertama katup trikuspid antara atrium kanan dan vertikal kanan. Lalu ada katup bikuspida atau mitral antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Lalu ada katup pulmonal dan ada katup aorta. Slide selanjutnya yaitu sistem konduksi jantung. Nah, sistemnya ini adalah jaringan khusus yang menghasilkan dan menghantarkan impuls listrik sehingga jantung dapat berdenyut teratur dan ritmis. Jantung dapat berdetak sendiri tanpa perintah langsung dari otak. Urutan penghantar impulsnya yang pertama ada SA node untuk pacemakar utama. Yang kedua ada AV node yaitu delay impulse. Yang ketiga ada bundle of His. Yang keempat ada right and left bundle branch. Dan yang terakhir ada serabut Purkinje. Fungsinya ini untuk menjaga irama jantung agar teratur. Slide selanjutnya yaitu otot jantung. Nah, otot jantung hanya terdapat pada jantung dan bekerja secara tidak sadar atau involuntar. Sel otot jantung bercabang memiliki 1-2 inti sel di tengah dan memiliki garis lurik. Kontraksinya bersifat ritmis dan terus-menerus, tanpa mudah lelah karena memiliki sistem pembentukan impuls sendiri. Fungsi utama otot jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu otot polos. Otot polos terdapat pada organ dalam seperti usus, lambung, pembuluh darah, dan rahim. Bekerja secara tidak sadar dan dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bentuk selnya seperti gelendong dengan 1 inti di tengah dan tidak memiliki garis lurik. Kontraksinya lambat, berlangsung lama, dan tidak mudah lelah. Fungsinya untuk menggerakkan organ dalam, misalnya peristaltik usus dan penyempitan pembuluh darah. Lalu ada otot lurik atau otot rangka. Otot lurik menempel pada tulang dan bekerja secara sadar. Sel otot ini berbentuk panjang silindris, memiliki banyak inti sel di tepi, dan memiliki garis lurik yang jelas. Kontraksinya cepat dan kuat, tetapi mudah lelah. Fungsi utamanya adalah menggerakkan tubuh dan menjaga postur. Nah, kesimpulan materi saraf yang tadi sudah dibahas adalah neuron menghantarkan impuls listrik melalui proses depolarisasi dan repolarisasi yang merambat sepanjang akson. Impuls saraf kemudian diterjemahkan menjadi kontraksi otot rangka dan mengatur irama jantung melalui sistem konduksi khusus. Kecepatan penghantaran impuls dipengaruhi oleh selubung mielin, diameter akson, suhu, serta kondisi saraf. Selain itu, tubuh juga memiliki lengkung refleks yang memungkinkan respon cepat dan otomatis terhadap rangsangan tanpa menunggu perintah otak. Lanjut ke kesimpulan materi jantung. Jantung memiliki 4 ruang yaitu atrium kanan dan kiri, lalu vertikal kanan dan kiri yang berfungsi menerima dan memompa darah. Denyut jantung diatur oleh sistem konduksi listrik yang dimulai dari SA node hingga serabut Purkinje sehingga kontraksinya berlangsung teratur. Otot jantung juga berbeda dari otot polos dan otot lurik karena bekerja tidak sadar, berkontraksi ritmis, dan tidak mudah lelah sesuai fungsinya sebagai pemompa darah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat buat kalian ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.